فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. Yang bisa memberikan syafaat itu banyak. Syafaat ada dua, syafaat yang khusus, syafaat yang umum. Syafaat yang khusus maksudnya cuman dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, yang lain nggak punya. Syafaat khusus milik Nabi Muhammad SAW adalah syafaatul uzma atau syafaatul kubra, maknanya sama saja. Syafaat yang agung, syafaat yang besar. Kapan itu terjadi? Ketika mereka menanti kedatangan Allah. Ketika mereka dibongkar dari kuburan-kuburan mereka, berjalan menuju Allah di suatu tempat yang telah ditetapkan, mereka digiring dan mereka berdiam diri di sana. Kemudian turunlah matahari di atas kepala-kepala mereka. Mereka tenggelam dengan keringat-keringat mereka menanti datangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka sudah letih, ketika mereka sudah capek, mereka takut, gelisah, gundah, gulana, mereka datangi Adam, mereka datangi Ibrahim atau Nuh, mereka datangi Ibrahim, mereka datangi Musa, mereka datangi Isa alaihi wassalatu wassalam. Seluruh nabi tidak sanggup untuk memberikan syafaat tersebut. Mereka datangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itulah Allah berfirman, irfa' ra'saka, angkat kepalamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul tusma', silahkan kau berbicara, ucapanmu akan didengar, sal tu'ta, silahkan kau minta, apa yang kau minta akan diberikan, isfa' tusyaffa', silahkan kau berikan syafaat kepada orang-orang yang kau inginkan, kau mendapatkan izin untuk memberikan syafaat. Syafaat tidak akan berlaku sampai Allah memberikan izin. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Kan sering kita baca ayat itu. Man dzalladzi, enggak ada kata Allah. Kata man di situ bukan pertanyaan. Karena man hadza kadang pertanyaan. Man hadza, siapakah ini? Tapi man di situ bukan istifham, bukan kata tanya, tapi man di situ artinya nafi, penafian. Artinya tidak ada satupun yang bisa memberikan syafaat illa biidnih, kecuali setelah Allah mengizinkannya. Bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggak bisa memberikan syafaat sampai Allah mengizinkannya. Ketika Allah sudah mengatakan isfa' tusyaffa', maka berikanlah syafaat, kau diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang kau inginkan. Ini syafaat yang pertama, khusus milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pada yang lainnya. Yang kedua, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya yang kafir yang bernama Abu Talib. Orang kafir enggak boleh mendapatkan syafaat. Fala tanfa'ahu syafa'atu syafi'in. Orang-orang kafir itu enggak bermanfaat syafaat sedikit pun. Mereka enggak dapat syafaat, dikecualikan satu orang ini, yaitu Abu Talib, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan karena jasa beliau kepada Nabi, jasa beliau kepada Islam, jasa beliau kepada dakwah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar Allah mengizinkan Abu Talib mendapatkan syafaat, dan diberikan syafaat tersebut, akan tapi tidak bisa mengeluarkan dia daripada neraka. Abu Talib yang berada di kerak jahanam disebabkan karena doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk pamannya, maka yang tadi di kerak jahanam diangkat sampai di permukaan jahanam. Ketika sudah sampai di permukaan jahanam, maka kakinya dicelupkan kepada api jahanam, meletuslah isi kepalanya. Kemudian dia katakan, aku adalah orang yang paling keras azabnya, padahal dia adalah orang yang paling ringan azabnya. Jangan main-main sama neraka. Jika Anda sekarang bisa berucap dengan kalimat-kalimat yang sifatnya main-main, ketahuilah Anda nggak akan bisa lari daripada kematian. Ketika Anda sudah sampai kepada perbatasan dunia dan akhirat, Anda masuk ke dalam gerbang akhirat, Anda akan menyaksikan sesuatu yang belum pernah Anda saksikan. Mintalah keselamatan, mintalah al-afiyah, mintalah istiqamah, jangan minta yang sebaliknya. Syafaat yang kedua,
Syafaat yang ketiga bagi mereka orang-orang yang beriman, ketika mereka sudah diputuskan untuk masuk ke dalam surga, mereka kembali digiring untuk mendapatkan surga, untuk mendekat kepada surga. Surga mendekat dan orang-orang mukminin mendekat juga. Jadi surga bisa jalan. Surga itu mendatangi penduduknya, penduduknya pun mendatangi tempat-tempat yang akan ditempati. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id, dalam surat Qaf. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Surga itu yang akan didekatkan, dia digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mendekat kepada orang-orang yang bertakwa. Ghaira ba'id, tidak jauh. Neraka juga sama, diseret dia, didekatkan, tapi kepada mereka orang-orang kafir. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Waji'a yawma idzin bi jahannam, jahannam itu yang diseret, didekatkan kepada mereka para penduduknya. Ketika mereka sudah menyaksikan jahannam, yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, ketika itu manusia banyak yang sadar, banyak yang eling, banyak yang waras. Aduh wa anna lahu dzikra, tapi enggak ada manfaatnya tobat ketika itu. Tidak ada manfaatnya sedikit pun penyesalan ketika hari itu. Syafaat yang ketiga, ketika orang-orang yang beriman sudah mendekat kepada pintu surga, mereka mendapati pintu nggak bisa dibuka. Pintu surga terkunci, mereka nggak bisa masuk ke dalam surga. Sampai datang Nabi Muhammad SAW, kemudian beliaulah yang mengetuk pintu surga tersebut. Sampai-sampai sang khazin, penjaga pintu surga pun mengatakan, man ant, siapakah engkau? Ana Muhammadu, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penduduk atau penjaga pintu surga mengatakan, bika umirt, amarani Allah, Allah perintahkan saya, an la aftah ahadan ghairaka, aku enggak boleh buka pintu surga selain engkaulah orang yang pertama membukanya. Ketika pintu surga dibuka, baru orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga. Yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah kaum muslimin. Antumul akhirunal awwaluna, kalian adalah umat yang paling belakangan, tapi kalian adalah umat yang paling pertama kali merasakan nikmatnya surga. Tapi sebaliknya, kaum muslimin juga yang merasakan pertama kali pahitnya jahannam. Iyadzan billah. Ini syafaat yang cuma dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.